Baik, bismillahirrahmanirrahim. Jadi di video sebelumnya kita sudah mendiskusikan salah satu aspek penting tentang how can we define a value. Bagaimana sih sebenarnya kita mendefinisikan value gitu ya. Secara simpel saya sudah menyampaikan value itu sebenarnya sederhana gitu ya. Asal kita itu sudah bisa menyelesaikan resiko-resikonya, maka kemudian kita mendapatkan value. Nah, jadi dari resiko yang kita punya itu nanti ada kaitannya erat dengan investasi yang kemudian sudah dilakukan. Nah, kalau Anda masih ingat, 2 out of 10 IT project, it's a outright failure. Di Standish Group kemudian mereka menceritakan 2 dari 10 project IT itu mereka mengalami kegagalan. Maka kemudian kita perlu melihat sejauh mana kita mencoba mengoptimumkan dari yang namanya investasi-investasi IT ini. Nah, jadi di sini kita membutuhkan memahami bagaimana sih kemudian IT itu supaya bisa optimum ya investasi-investasi yang kemudian kita lakukan dalam layanan teknologi informasi ini bisa kemudian optimum ya. Jadi kalau kita lihat within gitu ya all organizations. Jadi apa namanya kalau kita berbicara yang namanya demand dari IT investment ya, dari hampir semua organisasi both human and financials itu far exceed the resources available to deliver and maintain. Jadi di mana-mana sama, karena ini kan prinsip ekonomi gitu. Ekonomi itu kan lahir karena sumber daya terbatas. Ya, karena sumber daya terbatas, maka lahirlah kemudian ilmu ekonomi. Kalau sumber daya itu unlimited, nggak ada yang namanya ilmu ekonomi. Jadi ilmu ekonomi itu yang berbasis pada keterbatasan resources menyebabkan kemudian ada proses trading terjadi, ada proses changing skill terjadi dan lain sebagainya. Itu juga terjadi dalam ranah layanan teknologi informasi gitu ya. Jadi kalau kita lihat IT investment itu kalau dalam perspektif baik human, organisasi, dan kemudian financial, dan kemudian dari sisi beban keuangan yang harus ditanggung oleh sebuah organisasi, itu hampir semuanya mereka mengalami kendala. Gak ada organisasi yang mereka tidak mengalami kendala. Balik lagi karena memang this is how nature works gitu ya. Posisinya ya ini memang secara alamiah itu akan kayak gini. Maka kemudian dibutuhkan sebuah proses untuk mengurangi gap tadi, mengurangi gap antara resource yang kemudian terbatas dengan ya ini orang, capital dan lain sebagainya dengan kemudian keinginan yang tidak terbatas. Jadi sekali lagi kayak ilmu ekonomi itu kan karena keinginan manusia itu tidak terbatas, sementara sumber dayanya itu terbatas. Nah, menjembatani keduanya lahirlah kemudian ekonomi, ya, di mana di situ ada demand yang tinggi maka harganya kemudian akan naik, ketika tidak ada demand harganya kemudian akan turun gitu ya. Saya lupa tokoh-tokohnya tapi ada orang-orang seperti Adam Smith, Keynesian dan lain sebagainya yang kemudian memberikan basic pengetahuan tentang how economy works gitu ya, bagaimana kemudian ekonomi itu berjalan. Nah, jadi di sini sekali lagi sebuah proses itu dibutuhkan untuk supaya investasi IT kita yang nominalnya mungkin tidak sedikit itu menjadi optimum. Ya, yang ini sifatnya adalah free of political or personal bias. Jadi kita mencoba mencari sebuah framework gimana sih Pak kita cara mendeliver value yang kemudian bebas dari bias political dan bebas kemudian dari bias personal. Ya. Nah, di International IT Governance, mereka kemudian mendeliver salah satu contoh framework yang paling populer, yakni COBIT. Jadi COBIT ini membantu enterprise lah untuk kemudian taking full advantage, untuk kemudian mereka bisa mengambil advantage demikian rupa dari informasi-informasi yang mereka miliki. Thereby maximizing the benefits, memaksimalkan yang namanya benefit gitu ya. Jadi gimana kemudian enterprise itu pada akhirnya jadi gini, Hobbit sebagai sebuah framework itu ibaratnya sebuah resep dalam masakan gitu ya. Ketika saya follow the recipe, ketika saya mengikuti resep-resep ini, I can assure saya bisa meyakinkan diri saya bisa memastikan bahwasanya hasil produk makanan, roti atau apapun yang kemudian saya buat itu bisa hasilnya konsisten. Nah, jadi COVID ini dibuat untuk membantu konsistensi. Melakukan apa? Maximizing the benefits, memaksimalkan yang namanya benefit, keuntungan-keuntungan yang kemudian maksimum. Kemudian bisa membantu melakukan mitigasi resiko dan melakukan apa? Kapitalisasi. Jadi bagaimana kemudian resiko-resiko itu bisa berkurang, bisa kita, maksudnya impact-nya bisa kita kurangi. Jadi bukan mengurangi resiko ya, resiko itu it will always be there, tapi kita bisa mengurangi dampak resikonya. Ya. Dan bagaimana kemudian kita bisa mengkapitalisasi yang namanya bisnis IT related opportunity, kesempatan-kesempatan dari bisnis yang kemudian sifatnya adalah IT related. Nah, bagi beberapa company yang mereka cukup savvy mereka cukup expert lah kira-kira di IT gitu ya.
savvy companies dari data-data yang kemudian tadi di survei gitu ya. They look at effective governance. Mereka kemudian selalu melihat bagaimana saya bisa melakukan proses governance tata kelola yang sifatnya efektif. Ya, bagaimana saya bisa mengontrol, mengendalikan over IT as a way to achieve basic principle of IT value. Jadi bagaimana caranya IT itu kemudian saya pakai sebagai alat bantu saya untuk mendeliver si value bagi organisasi ini. Within a framework, dalam sebuah kerangka berpikir, dalam sebuah kerangka tertentu. Sehingga proyek saya akan bersifat on time, within budget, gitu ya, tidak kemudian eksesif budgetnya, waktunya juga tidak dragging down, ya. Sehingga IT itu bisa mendeliver apa yang kemudian being promised, yang kemudian dijanjikan oleh mereka. Jadi kualitas dari IT yang kemudian dijanjikan itu bisa didapatkan oleh seluruh stakeholder dalam organisasi, dalam bisnis. Nah, bagaimana kemudian kita getting the values, gitu ya. Jadi eh, satu tadi saya menyampaikan bahwasanya tanggung jawab paling besar itu ada di sisi namanya eksekutif. Tapi kalau kita sudah berbicara value, ternyata nantinya by the end of the day, it's everybody responsibility. Setiap orang itu harus punya frekuensi yang sama. Setiap orang harus punya target yang sama, achievement yang sama. Jadi mitigating IT risk, ya, memitigasi resiko-resiko IT, and achieving IT value, dan kemudian mendapatkan value dari IT require a new brand of partnership, membutuhkan partnership yang baru itu ya, pendekatan yang kemudian sangat erat among IT, di antara orang-orang IT sendiri, dan kemudian dengan business units, dengan unit-unit bisnis yang ada di sana. Termasuk juga sampai level eksekutif. Apapun jenis organisasinya. Kalau dalam perspektif, semisal saya gitu yang kemudian mengelola layanan teknologi informasi di Universitas Islam Indonesia, berarti kemudian harus ada strong partnership antara teman-teman IT dengan kemudian semisal fakultas, dengan kemudian business unit, ya, direktorat, badan, dan lain sebagainya, yang mereka semua punya bagaimana paling tidak kita gini. Jadi kita punya sebuah kesepakatan bersama bagaimana kita melakukan transformasi digital, bagaimana kita membangun kapabilitas digital, semisal seperti itu. So we do have the homework, kita punya PR bersama. Minimal itu mereka ada satu PR bersama yang kemudian bisa menjadi driver untuk kemudian meng-create sebuah pressure, sebuah tekanan, ya. Jadi IT itu jangan sampai kemudian seperti menjadi sebuah wild card gitu ya, menjadi bola liar, menjadi kartu liar yang nantinya pada akhirnya akan menyebabkan IT itu sering, ya sebagaimana yang sering saya juga ceritakan gitu ya. Bagaimana IT itu pada akhirnya hanya akan terjebak ke dalam 3 sio itu ya. Ada sio kambing, yakni kambing hitam, sio sapi, yakni sapi perahan, dan sio kelinci, yakni kelinci percobaan. Will be stuck in there ketika kemudian tidak ada proses diskusi yang intens di masing-masing orang ini. Jadi diskusi, it's everybody responsibility, it's everyone responsibilities itu ya. Nah, to achieve effective control, supaya kemudian kontrolnya menjadi efektif, board member itu harus kemudian menginvolve yang namanya IT strategy. Ya, jadi mereka punya komite atau kemudian mereka punya a big picture how should IT be done within the next 1 year, 2 years, 3 years, 4 years. Gitu. Bagaimana IT ini akan saya deliver dalam 4 tahun yang akan datang atau dalam jangka pendek semisal 1 tahun. Nah, jadi di sini semisal CEO itu kalau kita lihat should provide organizational structures to support the IT strategy. Jadi harus ada mekanisme dari atas itu yang kemudian mereka sudah nge-set value. Misal gini contoh, ini saya ambil contoh real, Anda nanti bisa baca sendiri dokumentasinya di websitenya Universitas Islam Indonesia gitu ya. Jadi di tahun 2020 ya, di 2020 UI itu kemudian ngeset ada tiga verb yang kemudian dipakai. Yang pertama adalah kolegial. Kemudian yang kedua adalah digital. Dan yang ketiga adalah mondial. Jadi kolegial ini karakter dari flat organizations, organisasi-organisasi yang kemudian sifatnya flat, ya. Everybody can approach everybody, dan ini memang yang seperti menjadi sebuah tren kalau kita bicara di zaman sekarang gitu ya. Jadi terkadang hierarki yang sangat hierarki sekali itu menyebabkan terjadinya bottleneck komunikasi, menyebabkan kemudian ada perasaan superior inferior dan lain sebagainya. Padahal kalau kita sudah bicara era digital, salah satu ciri khas digital itu adalah semua orang jadi punya kesempatan yang sama. Maksudnya bagaimana? Saya ambil contoh gini.
Dulu waktu saya masih kecil, saya sering mendengarkan beberapa lagu-lagu yang memang kemudian disukai oleh orang tua saya gitu ya. Jadi ada beberapa penyanyi-penyanyi terkenal di zamannya gitu ya, yang kemudian orang tua saya kadang sering nyetel lagu itu. Nah, saya mengira saat saya masih kecil, oh itu lagu memang kemudian ditulis oleh mereka. Sampai kemudian saya sudah besar, ketika kemudian saya bisa mendapatkan banyak akses, ternyata saya tahu bahwasanya beberapa musisi Indonesia itu menjiplak lagu-lagu luar negeri, as is, nadanya gitu ya. Kata-katanya mungkin beda, tapi nadanya as is dijiplak dari luar negeri. Yang kalau kemudian kita lihat di zaman sekarang, dalam posisi kita releasing something gitu ya, within seconds orang di ujung sana itu bisa mengetahui. Jadi ketika ada sesuatu terjadi di kota Yogyakarta, detik ini, mungkin hanya, apalagi kalau isunya viral gitu ya, mungkin hanya butuh waktu 5 menit, 1 jam, 2 jam, sehari, paling banter 2 hari, 3 hari, orang di seberang benua pun juga akan tahu apa yang terjadi di sini. Ya, jadi apa yang ada di seberang benua pun mereka akan tahu apa yang terjadi di sini. That's because of the internet, that's because of the information technology. Posisinya kira-kira kayak gitu. Nah, jadi kalau kita lihat di sini, digitalisasi itu mengurangi gap. Kalau zaman dulu 20, 30, 40 tahun yang lalu gitu ya, mungkin orang tua saya juga tidak tahu bahwasanya lagu tersebut bacakan. Baru ketahuan kapan? Sekian puluh tahun kemudian, ketika kemudian akses itu semakin terbuka. Nah, mungkin zaman dulu hanya beberapa orang yang bisa punya akses ke luar negeri gitu ya. Even ini saya ambil contoh ya, tahun 2000-an awal itu sangat sedikit sekali orang bisa naik pesawat terbang. Saya masih ingat ketika saya masih kecil, ketika nganterin orang tua saya, almarhum bapak saya ketika naik pesawat gitu ya, mau ke Jakarta. Itu saya pakai baju yang terbaik. Kayak saya tuh mau pergi kemana gitu ya. Jadi saya pakai baju yang terbaik karena nganterin orang tua datang ke airport Adi Sucipto waktu itu, sekitar tahun 88. Jadi suasana itu kayak melepas gimana gitu ya. Bandingkan dengan hari ini yang namanya airport itu udah kayak terminal base gitu ya. Orang menggunakan baju kaos misal seperti yang saya pakai sekarang ini gitu ya. Menggunakan kemudian tas celana pendek dan lain sebagainya. Zaman dulu orang kalau kemudian naik pesawat itu mereka harus pada certain attire gitu ya. Harus menggunakan baju-baju tertentu gitu ya. So, the world is changing gitu ya. The world is changing. Prosesnya misal seperti kolegial tadi itu, flat organizations. Jadi kalau kita lihat di sini, organisasi itu pada akhirnya juga harus menyesuaikan. Karena kondisinya memang kemudian sudah berbeda. Ketika organisasi ini sudah memutuskan the organization goes digital, saya ini harus pada ranah digital. Maka ranah digital ini harus kemudian disertai dengan apa? Ranah kemudian organisasional. Jadi di sini pentingnya memahami IT itu bukan alat saja. IT itu bukan alat saja. Tapi IT itu membantu kesuksesan dari bisnis itu sendiri. Sebaliknya juga sama, bisnis itu supaya kemudian bisa sukses, maka dependensi dia terhadap IT itu juga boleh jadi sangat tinggi, sehingga dia juga harus melakukan penyesuaian-penyesuaian. Kondisinya sudah berbeda gitu ya, zamannya sudah berbeda, orangnya kemudian juga sudah beda. Nah, jadi kalau kita lihat di sini, CIO, jadi CEO itu dia yang memberikan fondasi dasar organisasi. Maka tugas dari CIO, Chief Information Officer, itu providing bridge, menjembatani antara IT dan kemudian bisnis, termasuk di dalamnya seluruh eksekutif. Jadi mereka harus bisa menjembatani yang namanya CIO ini. Nah, paling tidak minimal seluruh eksekutif itu akan menjadi apa? Steering committee. Ya. Jadi kemudian orang-orang yang mereka kira-kira punya memberikan arahan organisasi kita ini ke depan seperti apa dengan bantuan IT. Maka kalau kita lihat today IT governance is everyone responsibility. Tentu tanggung jawab paling besar tetap ada di C-level. Cuman bukan lagi orang-orang yang hanya fokus di C-level seperti CIO, CTO, si CISO dan lain sebagainya. Orang-orang yang memang eksekutif khusus masalah IT, tapi semua orang harus di frame yang sama, di page yang sama, di halaman yang sama. Nah, terkadang kayak gini value itu memang kemudian supaya achieving kadang memang butuh pressure gitu ya. Jadi seperti pertanyaan siapa yang mendrive digital transformation di company Anda? Apakah CEO-nya, apakah CTO-nya, apakah CIO-nya? Ataukah yang terakhir COVID-19? Ternyata faktanya di banyak organisasi hari ini, kita bicara hari ini, kebanyakan transformasi itu didrive oleh yang namanya COVID-19. Ya, jadi kadang memang kita tuh butuh pressures, baik dari sisi internal maupun kemudian dari eksternal. Supaya kemudian apa? Supaya kemudian organisasi mau berubah gitu ya. Jadi supaya IT itu kemudian bisa membantu menjadi backbone ya proses perubahan yang kemudian kita inginkan ya. Jadi supaya pada akhirnya bisnis itu tidak lagi melihat IT itu sebagai cost driver ya, jadi cost center. Intinya kalau ngobrol sama IT itu isinya cuma minta duit, duit, duit dan duit gitu ya.
Jadi kita sekarang coba memasukkan IT itu sebagai equal partner, ya, dan kemudian value creator. Sebagaimana juga yang lain-lain, sebagaimana divisi sales, sebagaimana divisi marketing, sebagaimana divisi XYZ dan lain. Nah, jadi kalau kita lihat di sini rekan-rekan sekalian, what value means to organization. Jadi sebenarnya value itu kalau bagi organisasi itu apa sih gitu ya. Jadi kalau kita perhatikan, very few organizations really measures or even attempt to measure. Jadi sangat sedikit organisasi itu yang kemudian secara serius berusaha benar-benar mengukur yang namanya value. Apakah value ini sudah tercapai? Apakah kemudian bisnis goal saya sudah terbantu dengan adanya IT ini? Jadi penting di sini untuk kemudian nanti di pertemuan yang datang kita akan mencoba memperkenalkan bagaimana kita cara mengukur value ya. Nah, jadi posisinya sekarang itu they spend money, ngeluarin duit and keep their finger crossed itu ya. Dan selalu berharap, finger crossed itu artinya I'm hoping, really really hoping gitu ya. Jadi kalau di barat itu superstitiusnya itu kepercayaan itu kalau finger cross kayak gini, finger cross itu ya. Kalau bahasa Arabnya itu sebenarnya insya Allah gitu ya. Ya semoga lah kira-kira kayak gitu. Something useful is going to come out. Jadi mereka cuma pouring money gitu ya, ngeluarin duit sambil kemudian ya moga-moga sukses lah gitu ya. Mirip kayak orang apa namanya gambling judi gitu ya. Cetek gitu ya, ngeluarin uang kemudian main kartu gitu ya, sambil berharap ya semoga setelah ini menang. Kalau kalah, ngeluarin lagi, iya semoga setelah ini menang. Tidak sedikit organisasi itu yang mereka mengeluarkan uang untuk IT itu kayak gitu. Sambil berharap ini semoga uang saya yang investasikan sekarang ini akan beneficial ke depan. Maka menentukan determining whether you getting the value from any kind of expenditure. Jadi semua pengeluaran kita itu harus kemudian kita ukur. Saya bisa dapat value apa? Sayangnya tidak semua organisasi atau kalau boleh dibilang most organizations, kebanyakan dari organisasi not even try to do it. Mereka bahkan tidak pernah mau melakukannya. Nah, di sini kita coba lihat di mana kemudian kita memulai proses pengukuran itu sendiri. Proses pengukuran itu kalau saya selalu melihat dari apa? Yang namanya robust business. Jadi ini itu menjadi root. Kita harus selalu melihat dari perspektif bisnis. Ya, bagaimana kemudian organisasi ini berjalan? Mereka itu punya ekspektasi apa terhadap bisnis ini? Maka kemudian kita akan masuk IT ini akan bisa membantu sebelah mana. Jadi making sure kita butuh memastikan semuanya itu sudah jelas yakin di depan, upfront. Jadi kita tahu berapa pertanyaan ini, ya. What it is we are trying to do. Kita tuh sebenarnya mau ngapain gitu ya. Jadi pada saat jadi di sini misal saya investasi seperti ini. Saya investasi katakanlah IT gadget gitu ya. Saya instalasi yang namanya NGFW. Saya kemudian instalasi misal SDN atau kemudian saya instalasi hyperconverged infrastructure. Ini semua barang-barang mahal ini. Ya, semua barang-barang SDN enggak sih? Bagian mahal gitu ya, tapi tidak semuanya gitu ya. But I can assure you, saya bisa pastikan ke Anda bahwasanya perangkat-perangkat kayak gini nih, ya, saya tulis aja gini, super super expensive. Nah, kalau saya pakai ini, itu nanti kemudian yakin value-nya itu saya bisa dapatkan. Because they're really damn expensive gitu ya, betul-betul mahal. Ya. Nah, kalau kita bisa mendefinisikan sebenarnya kita tuh mau ngapain gitu ya. Saya belanja seperti ini tuh saya mau ngapain. Ada target-target yang kemudian sudah saya set terlebih dahulu. Nah, ya. Sehingga kita bisa menjawab pertanyaan kedua, why are we trying to do it? Ya. Kenapa sih kemudian kita mau melakukannya? Jadi kita tuh mau ngapain? Ekspektasinya mau ngapain? Organisasi ini mau kemana arahnya? Ya. How much will it cost? Berapa kemudian biaya yang harus kemudian kita keluarkan? Ya. Dan kemudian returnnya seperti apa gitu ya, kembalinya dari investasi yang kita lakukan over a period of time that we set, dari waktu yang kemudian sudah kita set sebelumnya. Nah, ini ada sedikit quote dari Bill Gates yang kemudian menjadi sangat relevan pada akhirnya. The first rule of any technology used in a business, jadi rule pertama dari teknologi yang kita pakai di bisnis adalah automations yang diaplikasikan, automation applied to an efficient operations. Kalau kita bicara operasional yang sudah sifatnya efisien, itu akan melipat gandakan yang namanya efisiensi. Jadi sekali lagi teknologi ketika diaplikasikan, otomasi diaplikasikan ke bisnis yang mereka sudah efisien, itu akan melipat gandakan efisiensinya. Sebaliknya, kalau otomasi teknologi itu diimplementasikan ya, ke inefficient operations, hanya akan melipat gandakan apa? Inefisiensi yang kemudian mereka lakukan. Nah,
Unless you know, kecuali kemudian kita tahu value yang sebenarnya dari investasi, nantinya di belakang itu kita juga akan sangat sulit menentukan whether you achieve that objective, apakah kemudian objektif itu berhasil kita capai. Nah, jadi maka dari itu business case itu penting untuk kemudian kita definisikan di depan. Jadi saya sudah harus punya business case terlebih dahulu. Jadi we put together all the business cases gitu ya. Jadi kita menjadikan business case sebagai landasan kita melakukan proses pengambilan keputusan. Jadi IT itu harus bisa membantu bisnis. Jangan sampai kemudian IT itu berdiri sendiri, siloed, yang kemudian bersanding dengan bisnis dan kemudian kadang bisa membantu, kadang enggak. Ya, jadi kita coba memulai terlebih dahulu bagaimana value itu bisa kita capai ya. Kita bisa capai gitu ya pada saat kita punya project yang kemudian jadi proof gitu ya. Jadi jangan sampai kemudian value itu baru kemudian kita coba susun setelah project itu berjalan. Jadi value harus kita set terlebih dahulu sehingga kita tahu apa yang kemudian mau kita ukur. Nah, ada beberapa faktor yang kemudian akan affecting dari yang namanya value delivery. Jadi faktor-faktor yang kemudian bisa bisa membantu kita untuk kemudian melihat apakah value nilai itu berhasil di deliver ya. Jadi pada saat kemudian kita mengadopsi praktek-praktek tadi, jadi misal kita menggunakan framework yang namanya COVID tadi gitu ya, pada saat kemudian kita mengadopsi the practices across the whole investment life cycle ya, itu nanti akan pada akhirnya bisa membantu kita mengukur bagaimana organisasi ini bisa berbeda antara satu dengan yang lain. Jadi kesuksesan kita mengadopsi ya, kesuksesan kita mengadopsi investasi tadi ya atau tata kelola tadi itu membantu kita untuk kemudian apa, bisa membedakan, differentiate ourselves with other organizations. Jadi beberapa poin penting itu misalnya kayak gini, select projects on the basis of desirability. Ya tentu saja kalau kita jalanin project, jangan project itu sesuatu yang tidak kita mau. Jadi sesuatu yang kita mau itu setidaknya menumbuhkan optimisme kita terlebih dahulu. Kita menyukai, ini kayaknya bakalan sukses gitu ya. And their capability to deliver them. Jadi kita desire, kita menginginkan, dan yang kedua mereka itu capable. Jadi jangan cuma masalah pengen saja, tapi kita punya kapabilitas. Maka di sini modal pengen itu nggak cukup. Kadang kita mendeploy sesuatu tuh karena di tempat lain, di organisasi lain, di kompetitor kita, mereka mendeploy teknologi yang sama, yang belum tentu ternyata suitable dengan kondisi-kondisi yang ada di kita. Ya. Kemudian yang kedua adalah kita develop realistic and robust business cases. Jadi kita harus bikin business case yang sifatnya robust, handal, dan kemudian serealistis mungkin, which include benefits ya, dan kemudian benefit ini bisa dideliver sampai ke seluruh stakeholders. Jadi bukan hanya shareholder saja, tapi seluruh stakeholder yang ada. Ya, jadi even organisasi within the company itself. Kemudian berikutnya adalah systematic review. Ada proses review of the result of the investments. Jadi proses ini harus selalu kita review. Capaian-capaian itu secara rutin kita ukur apakah dalam bentuk basis quarterly kah, dalam bentuk semester kah, dalam bentuk annual kah, dalam bentuk biannual kah. Intinya selalu ada mekanisme kita melakukan proses evaluasi atas investasi yang kemudian kita lakukan. Dan kemudian yang terakhir adalah sejauh mana kita bisa mentransfer pelajaran lesson learned dari successful and unsuccessful project to others. Jadi di sini itu kita kayak punya semacam knowledge repository. Jadi kita punya semacam knowledge repository. Gunanya untuk apa? Saya sebut di sini unsoliciting. Soliciting itu mirip seperti extracting. Sesuatu yang kita sebut namanya, yang kita sebut dengan nama tacit knowledge, pengetahuan yang sifatnya tersembunyi. Jadi kadang kalau kita berbicara yang namanya IT ini, banyak informasi tentang IT itu ada di kepala orang-orang yang kemudian menjalankan project IT ini. That's what happen many times in many organizations. Kebanyakan itu mereka mengandalkan orang-orang tertentu, tapi kemudian mereka minim knowledge yang kemudian dimanifestasikan dalam bentuk dokumentasi. Jadi tugas dari knowledge repository itu adalah unsoliciting tacit knowledge, ya, pengetahuan sifatnya tersembunyi, kepada illicit knowledge, pengetahuan yang kemudian sifatnya terbuka. Jadi kalau orangnya keluar, orangnya pindah, orangnya kemudian sakit, orangnya kemudian meninggal, the knowledge stay. The knowledge is not gone when the people gone. Pengetahuan itu tidak hilang ketika kemudian orang itu hilang. Jadi
Yang namanya value measurements kalau dalam banyak cases itu pada akhirnya adalah sejauh mana kita bisa mengemphasis IT investment in delivering a technical solution that works, sehingga orang itu bisa move on ke project berikutnya. Jadi dalam banyak kasus itu pada akhirnya value itu adalah sejauh mana saya bisa melakukan emphasis, ya, saya bisa kemudian mengukur di sini secara spesifik dari investasi IT, ya. Kita buat nanti misal dalam bentuk metrik, alat-alat ukur, ya. Biasanya nanti kemudian akan kita buat dalam bentuk alat-alat ukur. Nanti akan ada kita bahas di pertemuan berikutnya tentang sejauh mana sih kita metrik yang kemudian perlu kita bangun gitu ya. Dan yang menarik memang matriks ini nanti bisa bisa banyak pendekatan yang bisa dilakukan oleh orang-orang gitu ya. Bisa mengadopsi jenis matrik yang lain atau bisa bahkan mempropos matrik sendiri. Itu pun nggak ada masalah gitu ya. Jadi intinya matriks itu nanti apa namanya setidaknya minimal membantu kemudian kita melakukan proses evaluasi. Walaupun kemudian materi tersebut tidak mesti selalu tepat gitu ya. Nah, terakhir adalah bagaimana kita melihat yang namanya value ini. Kita tuh mau nyari apa sih di value? What to look in a value? Jadi kita tuh kalau sudah mendeploy sesuatu, teknologi, tata kelola tentang teknologi ini, kita tuh mau ngapa? Jadi ada beberapa pertanyaan yang perlu kita jawab. Satu, misal, how well are we satisfying the business requirement? Apakah IT itu sudah bisa menjawab business requirement yang kemudian yang diinginkan? Apakah kemudian bisnis itu feel comfortable? Apakah kemudian bisnis itu merasa nyaman? Mereka datang ke kita, ke orang-orang IT, ya, dengan problem-problem bisnis mereka, dengan isu-isu bisnis mereka, dan mereka keluar dari ruangan itu dengan feel satisfied. Oh, oke, okay, this is really good, approach-nya bagus, saya kayaknya cocok, saya kayaknya oke lah dengan kemudian pendekatan teman-teman IT ini untuk menyelesaikan. Does the business have the confidence in the IT department? Apakah orang-orang bisnis itu mereka punya confidential apa namanya tingkat percayaan yang sangat tinggi kepada orang-orang IT, membantu mereka menganalisis masalah-masalah yang ada, ya, appropriately build a solution, dan mereka menawarkan solusi-solusinya, ya, dalam kondisi on time, ya, kemudian on budget, dan di sini posisinya gini rekan-rekan sekalian, pentingnya antara teman-teman IT itu untuk terus-menerus mereka berinteraksi dengan stakeholder-stakeholder. Karena memang biasanya problem terbesar itu adalah masalah komunikasi. Jadi orang bisnis orang IT nggak bisa diandalkan gitu ya. Nah, karena apa? Ada gap. Oh, ternyata mendeliver satu itu tidak gampang ya. Dikira mereka itu programming itu 2 minggu selesai. Dikira mereka kayak gitu ya. Nah, padahal faktanya kalau kita berbicara apalagi organisasi yang skalanya enterprise masif itu tidak sesederhana 2 minggu kemudian selesai. Jadi intinya kita mencoba tata kelola ini akhirnya akan membantu menaikkan confidence level baik dari orang-orang IT sendiri dan juga orang-orang non IT yang kemudian datang ke teman-teman IT ini untuk kemudian membantu mereka menyelesaikan masalah. So they can build and deliver the solution on time and within the budget. Sehingga pada akhirnya value itu bisa tercopy sampai ke shareholder, ke stakeholder yang kemudian terlibat secara aktif terhadap keseluruhan lain-lain. Oke, jadi kira-kira seperti itu rekan-rekan sekalian, cara kita mencoba memahami konsep value delivery dalam sebuah organisasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.